Fokusnya dia tuh eh, terhadap legal history. Hmm, Nah, sedangkan fokus aku intellectual history. Dan kita punya set di kurun waktu yang sama. oke, 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 Dan oke. pada akhirnya kita bertemu dalam konteks Reho School Batavia. Oke, seru banget. Apa sih bacanya? Reho School. Reho School. Bahasa Belanda kan? Iya, bahasa Belanda. Oke deh, langsung aja berarti Kang Razi boleh dimulai pemateriannya. Terima kasih. Terima kasih, Jah. Sama-sama. Jadi, kayak yang tadi udah dibilang, ini tuh kolaborasi riset sama Louis. Dan beberapa bulan lalu eh, diseminarkan di acara workshopnya postkolonial yang diselenggarakan oleh Wageningen University di Belanda. Dan pada akhirnya nanti luaran dari riset ini akan jadi book chapter dari beberapa riset yang serupa gitu, yang yang pada waktu itu kita seminarkan di Wageningen. Em, Sebenarnya tidak, pada akhirnya alasan yang pertama tadi kolaborasi antar riset antara yang sedang saya lakukan dan yang sedang Mas Louis lakukan, dan kita bertemu di Reho School Batavia. Dan yang kedua, kebetulan Reho School Batavia ini pada akhirnya nanti akan menjadi embrionya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dimana tahun ini tuh tepat pada umur 100 tahun gitu. Jadi eh, Universitas Indonesia sedang gencar sekali, terutama Fakultas Hukumnya, em, apa namanya, eh, memunculkan bagaimana perkembangan sejarah mereka, yang salah satunya melalui Reho School. Ketiga, kemarin pun ada pengajuan kan sebetulnya. Jadi ada Dahbook, arsip Dahbook tentang Reho School sampai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dahbook itu catatan harian gitu, yang mm, eh, dari tahun 1924 sampai tahun 1953, yang diajukan menjadi apa ya? Saya lupa, tapi itu juga cukup kencang kabarnya di beberapa media, terutama di Universitas Indonesia. Kalau ada anak UI, boleh eh, apa namanya? Boleh ngasih tahu ya gitu. Jadi intinya penelitian ini bagaimana menggambarkan perkembangan pendidikan hukum di Hindia Belanda waktu itu atau di Indonesia, dan eh, pada akhirnya bagaimana mereka menciptakan murid-murid yang ternyata tidak hanya juga fokus dalam em, perkembangan sebuah ilmu pengetahuan atau pekerja yang notabene berkecimpung dalam dunia hukum, tapi juga menjadi seseorang nasionalis gitu, yang memperjuangkan kemerdekaan dan lain-lain. Sebenarnya sih cuma itu aja. Jadi kayak kegagalannya tuh, toh lembaga ini didirikan oleh kolonial loh, dengan wacana kolonial, pemikiran kolonial. Tapi di satu sisi kenapa mereka itu em, setidaknya em, mungkin bisa dibilang berseberangan dengan kolonial pada akhirnya, apa yang terjadi, visi seperti apa yang mereka terima, kemudian kenapa eh, faktor dominan apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu. Nah, sebetulnya poin-poin yang akan dibahas dalam diskusi kali ini adalah background di mana eh, pendidikan hukum ini diberikan kepada pribumi native dari orang-orang yang ada di Hindia Belanda. Kemudian yang kedua adalah pada akhirnya bagaimana pendidikan hukum yang ada di Belanda itu saling berkelindan dengan pendidikan hukum yang ada di Indonesia waktu itu. Dan kemudian bagaimana impact yang terjadi. Apakah ada persamaan-persamaan gitu loh. Em, Pendidikan hukum atau orang-orang yang menempuh pribumi yang menempuh pendidikan hukum di Belanda, kemudian pada akhirnya di Batavia, di Lehos School, apakah ada kesamaannya? Kemudian em, apa yang diajarkan dan lain sebagainya, kurikulum dan lain sebagainya, itu sih yang juga akan menjadi fokus dalam eh, bahasan atau diskusi kali ini. Jadi mungkin ini bisa dilihat dalam satu sisi dalam tentu wacana postkolonial, yang kedua ini juga bisa dilihat sebagai
sejarah kelembagaan gitu. Bagaimana sekolah-sekolah itu bisa berdiri gitu loh. Em, di di tahun yang sama kan sebetulnya kalau saya melihat background dari riset ini, sebetulnya itu terjadi di tahun 1920-an, di mana di tahun-tahun itu em, sedang masif sekali gitu loh perkembangan pendidikan eh, di Hindia Belanda. Di tahun 1921 itu juga muncul ITB yang kita kenal sekarang. Kemudian Reho School di tahun 1924. Kemudian juga muncul Fakultas Sastra sejak tahun 1929. Itu kan sebetulnya menjadi tiga tonggak pendidikan tinggi yang utama yang yang muncul di Hindia Belanda waktu itu. Dan kita tahu bersama bahwa orang-orang Belanda tuh sebetulnya sudah menerapkan politik etis sejak tahun 1901 gitu. Tapi baru 20 tahun sebelumnya, setelahnya mereka juga mulai mulai melihat bahwa pentingnya em, kenapa gitu. Baru 20 tahun mereka melihat pentingnya pendidikan tinggi untuk orang-orang pribumi atau bumi putra. Terus apakah orang-orang pribumi yang boleh sekolah itu apakah kita halayak umum secara luas atau bagaimana? Tentu tidak. Terus siapakah yang mendapatkan hak-hak itu untuk mendapatkan sekolah? Kemudian bagaimana lapisan-lapisan itu bisa dijawab oleh beberapa sumber data atau arsip-arsip yang kita temukan dalam dalam rangka riset ini gitu. Nah, sebetulnya ketika politik etis itu muncul di tahun 1901, tentu tujuan utamanya adalah bagaimana Belanda itu menjawab atau membalas apa yang mereka dapat dari Hindia Belanda atau Indonesia. Yang salah satunya adalah bagaimana bisa em, kalau kata-kata mereka memperadabkan atau memanusiakan manusia melalui salah satunya melalui pendidikan. Nah, meskipun begitu, tidak serta-merta bahwa semua orang waktu itu bisa menggunakan atau bisa menempuh pendidikan. Nah, Belanda itu masih memiliki lapisan perbedaan ras gitu, segregasi dan lain sebagainya. Tentu orang-orang yang memiliki hak untuk menjadi seseorang yang bisa masuk dalam dunia pendidikan waktu itu adalah orang-orang Belandanya sendiri. Dan kami tempatkan itu adalah kasta yang paling atas gitu. Nah, kemudian apakah setelah itu em, masuk ke dalam orang pribumi atau mereka sebut sebagai inlander? Tentu tidak. Setelah orang-orang Belandanya, ada orang-orang Timur Jauh, orang Cina, Arab gitu, yang yang ada di Hindia Belanda. Saya pakai kata Hindia Belanda aja ya, agar tidak terkait tidak kagok gitu loh. Nah, orang-orang Timur Jauh, kemudian yang terakhir adalah orang-orang em, inlander atau pribumi. Jadi posisi kita sebagai pribumi dalam lapisan pendidikan di Hindia Belanda waktu itu tentu paling bawah. Jadi kayak kata-kata etis itu sebetulnya hanya semboyan atau slogan biasa saja yang dilakukan oleh pemerintah Belanda agar dinilai positif oleh dunia internasional waktu itu atau oleh penduduk yang tidak tahu apa-apa bahwa mereka sudah membuka em, em, akses pendidikan selebar-lebarnya untuk semua orang gitu. Itu tidak begitu tidak terjadi gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi ini dan yang paling utama adalah bahwa pemerintahan mereka bisa dinilai sangat konservatif sekali. Jadi mereka tidak ingin orang-orang pribumi itu bisa setara dengan mereka secara pendidikan. Dan di awal-awal tahun 1900-an ketika politik etis itu muncul, em, itu em, permasalahan ini terjadi begitu saja. Dan salah satunya adalah ketika seseorang Hussein Jadiningrat yang merupakan seorang pribumi awal-awal yang ingin menempuh pendidikan di Belanda, dia pada awalnya ingin menempuh posisi atau studi sebagai ahli hukum, di mana waktu itu um, um, Snokurronye, salah satu orang yang membimbing dia sejak SMA atau waktu itu HBS gitu, sangat mendukung Hussein untuk ikut terlibat atau menempuh studi hukum karena Sunok melihat bahwa suatu saat kebutuhan ahli-ahli hukum, hakim-hakim yang bisa em,
apa namanya eh, membereskan banyak kasus di landrat-landrat ya atau kehakiman-kehakiman yang juga harus diambil dari sosok-sosok pribumi karena sosok-sosok Eropa itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, tapi di satu sisi yang lain eh, kita sebut sebagai pemerintah Belanda yang ada di Belanda tidak menyetujui hal tersebut gitu. Sehingga eh, diskursus antara Snow-Kurknoye dan juga pemerintah Belanda itu cukup alot gitu. Kalau Snow di sini posisinya dia mendukung wacana etis dengan eh, full dengan seluruhnya gitu loh. Tapi di satu sisi ada sistem yang mungkin masih dibilang agak konservatif dan tidak bisa ditembus waktu itu. Jadi hanya ya balik lagi hanya slogan-slogan itu loh. Dan pada akhirnya ketika Hussein ingin menempuh pendidikan hukum itu diperdebatkan di parlemen yang ada di Belanda gitu loh. Dan pada akhirnya keputusannya adalah tidak. Hussein tidak diperbolehkan untuk menempuh studi hukum di Belanda waktu itu. Meskipun semua kriteria yang Hussein lakukan atau syarat-syarat itu sudah terjamin gitu loh bahwa Hussein tuh bisa loh masuk ke Fakultas Hukum yang di mana waktu itu dia ingin studi di Fakultas Hukumnya Universitas Leiden dan salah satu yang terbaik di situ juga saran dari Sunakurvanya. Akibat gonjang-ganjing itu daripada Husain ke sekolah, akhirnya Husain masuk ke Fakultas Sastra. Dan kita tahu bersama bahwa dialah um, uh, doktor pertama di SMA dan lulus tahun 1913 dengan disertasinya Kritische Beschouwing van Sejarah Banten. Dan tapi yang perlu dilihat bahwa em, em, wacana, kemudian juga bagaimana seorang pribumi ingin menempuh studi hukum itu sudah muncul di awal-awal tahun 1900, meskipun itu tidak bisa terjadi. Nah, tapi apakah memang dalam kasus ini, apakah memang Hussein adalah orang Indonesia pertama atau Hindia Belanda pertama yang ingin menempuh studi hukum di Belanda? Tentu tidak. Nah, orang pertama, orang Indonesia, ya waktu itu Hindia Belanda pertama yang menempuh studi hukum diceritakan dalam bukunya Harry Epuze bernama Oi Chanli. Dia seorang em, Cina. Kalau waktu itu kan segregasi kelas tuh sangat juga kental sekali gitu loh. Di mana Oi Chanli ini tidak dikategorikan sebagai pribumi waktu itu, tapi sebagai orang Cina gitu loh. Kalau lihat Harry Epuze nulis dalam orang-orang yang ada di Belanda tahun 1600 sekian sampai tahun 1950-an gitu. Dia melihat bahwa Oi adalah orang Hindia Belanda pertama yang beretnis Cina yang menempuh studi di 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 Fakultas Hukum Belanda. Jadi, tapi Belanda itu tidak melihat Oi sebagai inlander sebagaimana yang kita bahas di awal, tapi Belanda melihat Oi sebagai orang Cina. Jadi permasalahan ras itu cukup kentara di tahun-tahun segitu, di tahun-tahun peralihan menuju politik aktif gitu loh. Dan Oi diberikan kesempatan untuk itu. Setelah dia dari lulus, Oi pulang ke Hindia Belanda, kemudian menjadi pegawai gitu loh. Kemudian waktu itu gelarnya adalah Mister MR atau Mister Inderrechten, um, yang bahwa Oi adalah Mister Inderrechten dari Hindia Belanda pertama. Nah, tapi kemudian barulah Husain di situ posisinya, meskipun Husain gagal waktu itu. Tapi upaya-upaya itu tidak pernah sekalipun berhenti bahwa orang-orang Hindia Belanda atau pribumi itu harus menempuh pendidikan yang serupa dengan orang-orang Belanda karena em, yang di Hindia Belanda perlawanan tentang bahwa orang-orang pribumi itu harus menempuh pendidikan hukum itu sebetulnya datang banyak dari orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda. Itu menentang upaya-upaya yang dilakukan yang ada di pemerintah yang ada
Belanda Eropa sana gitu loh. Jadi orang-orang Belandanya pun konflik untuk menentukan bahwa apakah ini boleh diberikan akses untuk melakukan pendidikan hukum atau tidak gitu loh. Nah, pada akhirnya 3 tahun dari Hussein 1905 kemungkinan 1908-09 itu barulah orang-orang pribumi karena desakan yang cukup masif waktu itu yang dilakukan, banyak sekali dilakukan. eh Senokurnya sendiri, kemudian Gubernur Jenderal yang pada akhirnya membolehkan Noto Suroto dan Gondowinoto, seorang pangeran anak dari Noto Dirojo, seorang eh, saudara dari Paku Alam ke-6 di Yogyakarta, itu berhasil em, menempuh pendidikan hukum tahun 1909. Dan Gondowinoto itu juga Noto Suroto, eh, keduanya juga ikut mendirikan Indische Vereniging atau kita tahu Perhimpunan Indonesia, awal dari Perhimpunan Indonesia yang pada akhirnya nanti akan diambil alih oleh Muhammad Hatta, Sultan Syahrir gitu. Em, yang yang em, pada akhirnya Gondowinoto itu berhasil menjadi orang Jawa pertama atau pribumi pertama yang mendapat Mister Inderrechten di tahun 1918. Em, Kecuali Noto Suroto, saudaranya yang juga eh, masuk sama-sama dengan Gondowinoto, dia tidak berhasil menempuh pendidikan hukum. Meskipun di lain sisi, Noto Suroto itu adalah orang yang produktif juga. Dia juga ikut terlibat dalam mendirikan banyak majalah, eh, bendera Walanda dan lain sebagainya yang berfokus di Leiden untuk menyuarakan eh, hubungan antara Indonesia dengan Belanda waktu itu. Dan dia adalah salah satu orang yang juga aktif dalam perkembangan menyuarakan hal-hal tersebut. Nah, kemudian pendidikan hukum di Belanda itu memfokuskan pada studi-studi klasik seperti hukum Roma, juga kecuali hukum Islam. Tapi pada akhirnya dalam perkembangannya hukum mereka mempelajari hukum Islam, hukum Romawi, hukum Yunani gitu. Dan itu menjadi basic bagaimana kurikulum dari pendidikan hukum itu diajarkan. Em, Mereka sangat sangat em, apa namanya studi hukum di Belanda itu sangat em, tertib administrasi sekali. Bagaimana mereka melihat orang-orang yang subjeknya, subjek atau kuliahnya apa, kemudian dosennya siapa dan lain sebagainya. Tapi di antara orang-orang ini dan ini didapatkan dari yearbooknya Leiden dan juga Regering's Almanak. Nah, yang paling menjadi perhatian sebetulnya ya, dalam siapa yang ngajar dan apa yang diajarkan adalah Vollenhoven. Sorry, Vollenhoven itu adalah ahli hukum yang disoroti tahun itu karena menolak wacana hukum kolonial yang harus diikuti oleh seluruh wilayah Hindia Belanda waktu itu. Vollenhoven adalah seorang ahli hukum adat yang mendukung wacana pluralitas hukum bahwa hukum di Hindia Belanda ini tidak bisa sama. Hukum yang ada di Makassar dan hukum yang ada di Madura misalkan itu tidak bisa sama karena mereka memiliki pola hukum adat yang berbeda-beda. Secara gagasan pada akhirnya ada treh ini yang diungkapkan oleh Vollenhoven pluralitas hukum ini yang em, menentang wacana hukum kolonial, wacana hukum pemerintah kolonial yang ingin hukum itu semuanya setara gitu loh, semuanya sama, kayak ya hukum negara kita kan sekarang gitu, gitu, semuanya harus sama, tapi di situ ada hukum-hukum adat yang harus dihormati gitu loh. Dan Vollenhoven pun sebelum mewacanakan itu dia memang dia berfokus pada penelitian soal hukum adat yang ada di Hindia Belanda gitu loh. Juga selain itu dia juga berfokus pada persoalan bagaimana hukum Islam itu em, memiliki keterhubungan dengan hukum adat yang ada di Hindia Belanda. Itu salah satu dosen yang menarik yang muncul di Leiden tahun-tahun segitu. Dan juga
nanti dia punya seorang anak bimbingannya yang kita kenal bernama Supomo, dan Supomo ini menjadi salah satu, kalau kita tahu bersama, salah satu orang yang merumuskan Pancasila selain Soekarno dan Yamin. Em, dan juga Supomo itu adalah peletak dasar fondasi Konstitusi Undang-Undang Dasar, yang pada secara transmisi pengetahuannya dia em, apa namanya dia mendapatkan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari Vollenhoven. Nah, pada perkembangan diskursus di tahun 1900-an, 1910 tadi. Kemudian di tahun 1920 itu menjadi sebuah golden age-nya para intelektual yang ada di Leiden atau pribumi-pribumi yang sekolah di Leiden gitu. Itu menjadi golden age-nya karena tahun itu kemajuan studi yang sangat besar sekali. Salah satunya adalah karena Snoqualmie, sorry, Snoqualmie menjadi rektor di Universitas Leiden. Em, dan dia sangat memfokuskan juga, salah satunya adalah memajukan pendidikan hukum yang ada di Hindia Belanda dengan Leiden menjadi pusat inti utamanya itu. Dan itu berkembang sangat masif sekali, banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia di tahun-tahun segitu datang dan menyelesaikan studinya gitu loh. Purbo Coroko, ahli sastra, kemudian Supomo, kemudian em, seseorang yang berhasil, eh, saya lupa namanya, tapi ini di seseorang, kalau tadi kan Gondowinoto jadi Mister Indorhitan pertama gitu yang mendapatkan gelar, gelar Master Hukum gitu. Tapi yang menjadi doktor hukum itu dia lulus di tahun 1922 dan dia berasal dari Sunda. Saya lupa namanya. Jadi setelah Husein 1913, Husein dianggap orang Sunda. Kemudian juga eh eh, Surya Atmaja, oh, Nata Atmaja yang juga menjadi Hakim Agung pertama Indonesia itu adalah orang Sunda yang juga mendapatkan gelar doktor hukum pertama dari pribumi yang mendapatkan gelar doktor hukum pertama di Leiden di tahun 1922. Dan kabar tentang dirinya menempuh studi hukum itu diberitakan oleh surat kabar Pusaka Sunda waktu itu di tahun 1922. Nah, Snoqualmie ini em, memiliki pengaruh yang luar biasa sekali, seperti dibilang, dan dialah salah satu orang yang menggagas bahwa pendidikan hukum itu harus juga diberikan di Hindia Belanda. Nah, sebetulnya sebelumnya ada pendidikan hukum yang bernama Rechtschule. Tapi kelasnya itu bukan sebagai kelas pendidikan tinggi, tapi sebagai kelas profesi gitu loh. Dan dia tidak mendapatkan gelar Mister in the Rechten ketika lulus, tapi gelarnya adalah Rechtskundige. Jadi di bawah itu loh. Jadi orang-orang yang dari Rechtschool itu tidak boleh sekolah ke apa namanya, sekolah ke pendidikan tinggi atau sekolah maksudnya posisi dia itu tidak kuat secara administrasi pemerintahan kolonial waktu itu. Jadi lulusan-lulusannya tidak boleh jadi hakim gitu loh. Tidak boleh mengajar dan lain sebagainya karena setaranya hanya keahlian saja itu dibandingkan lulusan-lulusan dari Leiden. Nah, yang pada akhirnya di tahun 1924 nanti ada di slide selanjutnya, eh, Rehoskol itu berhasil didirikan gitu. Dan bagaimana perkembangannya itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di Universiteit Leiden, Rechtschule sebelumnya, kemudian Rehoskol. Nah, yang pada akhirnya di tahun 22 kita tahu muncul atau pergantian nama dari Perhimpunan Indonesia menjadi dari Indonesia Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia atau Indonesia Vereniging, yang dimana waktu itu juga sudah banyak
mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang studi hukum di Leiden, Ahmad Subarjo, Alus Joyo, Maramis, Iskak Cokroadisuryo, Sartono Sunario, Iwaku Sumantri, Rektor pertama Unpad, Supomo, Susanto Tirto di Projo, gitu. Mereka memprakarsai bagaimana pada akhirnya sebuah pergerakan nasionalisme yang terjadi di Belanda yang waktu itu cukup melawan pemerintah Belanda dan pemerintah Belanda kerepotan dengan adanya mereka gitu loh. Dan mereka itu adalah orang-orang yang belajar hukum di Leiden. Dan eh, pergerakannya sangat masif sekali dan pada akhirnya mensupport kemerdekaan Indonesia. Jadi nasionalisme Indonesia pertama itu tidak lahir dari orang-orang pribumi yang ada di Indonesia, tapi dia lahir dari eh, pribumi yang ada di Belanda. Itu kan sebuah em, apa namanya keunikan sendiri bagaimana itu bisa terbentuk. Dan suara dari Perhimpunan Indonesia itu kan cukup cukup didengar dan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah Belanda waktu itu. Nah, kemudian eh, diskursus di tahun 20-an soal perkembangan atau mendirikan sekolah hukum itu banyak sekali dilakukan. Salah satunya diskursus itu terjadi dalam sebuah Kongres Jawa di tahun 1924. Dan waktu itu yang memiliki sebuah gagasan utama untuk mendiskursuskan ini adalah Romo van Lith, seorang pendeta tapi juga punya fokus dalam uh, pendidikan di Hindia Belanda. Jadi Van Lith itu melihat bahwa pendidikan hukum yang ingin diterapkan di Hindia Belanda, perguruan tinggi hukum itu, sebetulnya tidak hanya semata-mata ingin mencerdaskan pribumi waktu itu, tapi hanya memiliki fungsi yang pragmatis yang ingin dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada akhirnya hakim-hakim yang pro terhadap hakim-hakim pribumi yang pro terhadap pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Juga yang kedua adalah pekerja-pekerja murah, bahwa orang-orang yang disekolahkan itu terutama pribumi kan sebetulnya jika memiliki posisi atau status pun itu sudah hebat sekali dalam rangka pemerintah. Tapi ketika itu dimasifkan kan itu menjadi keuntungan bagi pemerintah Belanda. Ketika slot-slot hakim itu bisa bisa uh, apa namanya diisi, di satu sisi pun secara finansial mereka lebih untung gitu dibanding dengan harus meng-hire orang-orang Eropa yang datang atau ahli-ahli Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Yang kedua, di tahun 20-an juga terjadi sebuah segregasi di mana peradilan Eropa dan peradilan pribumi itu harus dipisahkan, yang asalnya disatukan harus dipisahkan. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang pribumi tidak bisa mengadili orang-orang Eropa yang berbuat salah. Jadi orang-orang pribumi hanya mengadili pribumi sendiri yang berbuat salah gitu loh. Dan itu dipahami bahwa oh memang wacananya tetap wacana kolonial. Jadi tujuannya adalah tujuan kolonial, validasi kolonial, legitimasi kolonial melalui lembaga ya, melalui perguruan-perguruan tinggi ini. Yang pada akhirnya kenapa ITB bisa muncul di tahun 1920-an. Hochschule bisa muncul di tahun 1924. Kemudian Fakultas Sastra itu, ini yang paling riskan. Dia tidak muncul tahun 1929 karena ini masih terus diperdebatkan. Jadi Fakultas Sastra itu seperti fakultas yang tidak bisa memiliki atau memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial pada akhirnya. Itu pemerintah kolonial melihat itu, melihat kita, ya karena kita di Fakultas Sastra. Uh, Seperti itu, tidak memiliki feedback yang cukup relevan bagi mereka dan kenapa mereka harus didirikan dengan segera gitu. Dan bahkan orang-orang sastra yang terbuka itu bisa menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial. Dan diskursus ini cukup alot di tahun 20, 29 sampai pada akhirnya Fakultas Sastra sendiri lahir tahun 1941. Itu cukup alot sekali dibandingkan dengan um, uh, perguruan tinggi yang
hukum atau teknik seperti itu. Jadi perguruan tinggi hukum dan teknik itu dianggap sebagai perguruan tinggi yang relatif aman untuk pribumi-pribumi yang ingin berkuliah di sana karena mereka tidak diberikan akses yang sedemikian rupa, referensi-referensi yang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka melihat bahwa itu hanya kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa melihat ada faktor-faktor yang lain. Yang pada akhirnya Hostel Batavia berdiri pada 28 Oktober 1924 dan diberitakan luar biasa sekali di media cetak waktu itu. Kemudian juga banyak sekali yang hadir. Gubernur Jenderal pun ikut hadir waktu itu di sana. Dan arsip-arsip ini sebetulnya banyak sekali arsip soal Real School Batavia. Kalau hmm, tadi kan ada ya di UI pun ada, tapi yang saya gunakan adalah arsip-arsip yang ada di National Archive di Den Haag dan itu eh, cukup banyak sekali dan belum terolah semuanya dan saya hanya memberikan mana-mana saja yang sudah terolah mungkin dan em, ini menjadi perhatian khusus gitu di tahun-tahun 1924 dan hampir seluruh media massa di 28 Oktober itu. Jadi 28 Oktober itu tidak hanya Sumpah Pemuda dan mungkin ada saya masih mencari relevansi apa keterkaitan Sumpah Pemuda dengan pendirian Rehoskol. Maksudnya kenapa harus 28 Oktober gitu loh. Itu kan kita lihat nanti gitu siapa saja orang-orang yang terlibat dalam Sumpah Pemuda yang juga ikut terlibat dalam adalah murid-murid Rehoskol Batavia seperti itu. Um, dan eh, dosen-dosen dari Rehoskol Batavia ada eh, eh, ada Srike yang dari sorry sebentar. Ah, em, dari kiri ada ada Srike, kemudian dari yang duduk aja, yang duduk ada Husein Jadiningrat, orang yang pertama kita bahas yang dia gagal untuk menempuh studi hukum, tapi dia berhasil jadi dosen di Real School. Dosen apa? Kita akan bahas selanjutnya. Kemudian Paul Scholten, ini adalah um, uh, chairman, kemudian pemikir kurikulum dari Real School Batavia. Kemudian um, juga ada Logeman. Ini Logeman, dia itu adalah orang yang meng-hire Amir Syarifuddin dan kita akan bahas kisahnya selanjutnya. Kemudian ada Srike, kemudian ada Terhar, kemudian ada Baron van Asbeck, orang yang lama di Suriname yang mengajar tentang hukum kolonial, Colowain dan Jan Katz. Dan rata-rata dari mereka adalah lulusan-lulusan Leiden. Husein sendiri akhirnya lulusan Leiden. Kecuali Paul Charlton, dia adalah dosen dari Universitas Amsterdam. Nah, apa yang diajarkan? Jadi saya dapat kurikulum mata kuliahnya seperti itu. Jadi pemikir dari kurikulum Rehoskal itu adalah Charlton, di mana orang yang tadi duduk di tengah. Nah, Charlton itu sebelum membuat kurikulum dia melakukan riset hampir di daerah-daerah Hindia Belanda dan bagaimana hukum um, um, adat, terus ya dalam masyarakat norma-norma dan lain sebagainya bisa berkembang dan dia paling lama kalau tidak keliru berada di Makassar. Nah, um, Shelton ini memiliki sebuah gagasan bahwa dia tidak ingin pendidikan hukum yang ada di Hindia Belanda di Hostel itu sama dengan pendidikan hukum yang ada di Belanda, terutama yang ada di Leiden. Nah, pada akhirnya beberapa mata kuliah dihapus, terutama mata kuliah Romawi dan Yunani, hukum Romawi dan Yunani, yang itu banyak banyak diajarkan di
hampir seluruh universitas yang membuka studi hukum waktu itu di manapun, dan ini menjadi kontroversial waktu itu. Pada akhirnya kenapa menjadi sebuah pertanyaan, kenapa hukum Romawi dan Yunani itu dihilangkan gitu loh. Dan pada akhirnya kenapa um, Reheho School mengejarkan bahasa Jawa, Sunda, dan Melayu yang diampu oleh Husain Diningrat. Kenapa tidak fokus pada bahasa Latin? Ada bahasa Latin, tapi dalam beberapa literatur disebutkan bahwa bahasa Latin yang diajarkan waktu itu um, bukan sebagai mata kuliah wajib, tapi sebagai mata kuliah pilihan. Gitu. Makanya dia ada di Freidah dan Yaterdah. Jadi di akhir-akhir weekend gitu. Dan karena dia mata kuliah pilihan dibandingkan dengan mata kuliah Melayu, Jawa, dan Sunda gitu. Karena Scholten melihat bahwa em, kita akan menghasilkan para hakim pribumi yang bisa dan lebih penting bisa menggunakan bahasa lokal, terutama bahasa-bahasa lokal yang waktu itu sangat apa bahasa lokal yang diterapkan yang banyak digunakan Jawa, Sunda, dan Melayu gitu loh. Dan inilah yang menjadi polemik antara elit dan publik di Hindia Belanda waktu itu. Karena yang harusnya em, apa namanya eh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kolonial, tapi dalam sisi ini kebutuhan kolonialnya agak hilang dengan menghilangkan hukum-hukum Eropa, terutama Romawi dan Greek gitu. Dan lebih banyak belajar soal Hindia Belanda sebetulnya dibandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa. Dan sebetulnya wacana ini ingin dipadukan oleh Charlton adalah wacana hukum timur dan hukum barat yang harusnya relevan dan berkelindan dalam studi hukum yang ada di Rehoha School gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi ada sebuah rumor dan desas-desus di tahun 1920-an bahwa sebetulnya para intelektual dan pemerintah kolonial atau pemerintah yang ada di Belanda sendiri itu para intelektual itu memiliki sebuah gesekan atau semacam perang dingin dengan pemerintah kolonial. Kebanyakan sebagian besar seperti itu. Kenapa? Karena seharusnya wacana etis itu yang melahirkan pemikiran liberal dan lain sebagainya, tapi bagi pemerintah kolonial itu masih diadopsi secara konservatif. Jadi orang-orang intelektual waktu itu tuh sebetulnya ingin wacana liberalnya tuh ingin lebih besar daripada yang diterapkan gitu. Dan pada akhirnya kenapa Pak Charlton berani mengambil langkah ini? Karena salah satunya adalah itu bahwa dia memiliki pemikiran yang liberal, melihat sesuatu tidak hanya Eropa sentris, tapi Charlton sudah mulai melihat bahwa saya rasa dia melihat bahwa um, cukup lebih penting untuk belajar hukum lokal tentang kelokalan, tentang Hindia Belanda dibandingkan dengan hukum-hukum Eropa. Jadi dia sudah melihat hal itu gitu, seperti itu. Dan meskipun begitu, um, juga selain mata kuliah yang diatur, buku-buku yang digunakan pun diatur sebagai buku pedoman. Em, Juga tadi yang digunakannya adalah buku-buku yang fokus di Hindia Belanda sendiri, gitu. Nah, bukunya Vollenhoven yang kita lihat tadi di Leiden, dia sebagai dosen hukum adat di Leiden pun muncul di situ. Em, yang pada akhirnya ini menjadi kemudian juga selain ini ada hukum Islam, buku-bukunya Senokur Ronye juga juga hmm, rata-rata buku-bukunya adalah buku-buku yang apa ya mungkin memberikan sebuah penolakan terhadap pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk yang tidak secara direct tapi secara indirect yang bisa memberikan pemahaman itu terhadap mahasiswa-mahasiswanya gitu loh. Seperti itu. Dan sebetulnya arsip School Batavia juga selain di Belanda, saya temukan di Museum Sono Budoyo, di Perpustakaan Museum Sono Budoyo,
itu ada yearbooknya dan cukup komplit membahas soal bagaimana perkembangan kurikulum dan bagaimana siapa saja mahasiswanya, kemudian apa saja yang diajarkan itu juga em, menjadi sebuah tambahan referensi yang cukup membantu kami dalam menganalisis ini. Kemudian yang terakhir adalah siapa saja mahasiswanya dan kenapa itu bisa terjadi. Jadi di dalam yearbooknya yang saya temukan di Museum Sono Bodoyo juga banyak menuliskan list-list mahasiswa-mahasiswa yang studi di sana gitu loh. Dan salah satunya adalah Amir Syarifuddin, Sugono Joyopuspito, dan Muhammad Yamin. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang awal-awal masuk ke Leo School di tahun 1924 dan 1924 atau 1925 dan kita tahu bersama mereka pun menginisiasi Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, salah satu yang ditemukan dari beberapa catatan, terutama catatannya Baron van Asbeck misalkan, dan Logeman, dan Hussein di Adiningrat. Jadi yang saya temukan adalah salah satu pola yang dilakukan oleh para dosen ini yang memiliki pemikiran liberal terhadap mereka. Mereka mereka memiliki dosen-dosen ini memiliki kader-kader sendiri. Jadi mahasiswanya itu eh, dikader gitu loh oleh mereka. Misalkan Amir Syarifuddin sendiri dikader oleh Logeman dan mereka memiliki hubungan yang sangat spesial sekali. Dan salah satu hubungan yang spesial mereka adalah bahwa Amir Syarifuddin terpengaruh oleh ajaran Protestan sehingga dalam konteks Islam dia murtad dari Islam menjadi Protestan karena hubungan yang cukup dekat antara keduanya gitu loh. Nah, tapi juga di satu sisi yang lain, para dosen yang tadi, Baron van Asbeck, Hussein Jedingrat, Logeman, itu tuh tidak mau menyebut siswanya sebagai inlander. Mereka hanya ingin menyebut siswanya sebagai orang Indonesia. Dan saya melihat bahwa eh, penyebutan itu cukup urgent. Bagaimana melahirkan inspirasi bahwa mereka itu tidak ingin lagi disebut sebagai inlander, tapi sebagai Indonesia. Dan kita tahu bersama, itu pun ada dalam salah satu poin dalam Sumpah Pemuda. Seperti itu. Juga selanjutnya tokoh-tokoh seperti Muhammad Rum dan Syafruddin Prawira Negara gitu. Yang dimana Rum menjadi salah satu delegasi dalam perjanjian Rum Royan. Syafruddin Prawira Negara pernah menjadi presiden darurat eh, ketika muncul Republik Indonesia yang darurat gitu loh. Kemudian Amir Syarifuddin meskipun pada akhirnya dia akan ini foto Amir Syarifuddin, dia akan memberontak dalam PKI Madiun dan meninggal tahun 48. Tapi kiprah dia tidak bisa dihilangkan dan bagaimana dia berkontribusi terhadap Republik pun tidak bisa dihilangkan karena salah satunya dia adalah pemuda yang progresif waktu itu dan dia adalah kader dari salah satunya dari Lageman. Kemudian Muhammad Yamin juga dia kader dari Hussein Jadiningrat dan kita tahu bersama bahwa uh, Yamin sangat juga produktif. Dia meskipun dia adalah seorang ahli hukum, tapi juga dia fokus dalam studi sejarah juga. Uh, Kiprahnya tahun 40, tahun 50 sangat banyak, terutama dalam pendidikan. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nah, jadi orang-orang yang belajar hukum di Rehawa School itu tidak serta-merta dia menjadi seseorang atau hanya fokus dalam urusan uh, ahli hukum. Rum ataupun Sugondo misalkan pernah menjadi pengacara, tapi gerakannya mereka nasionalis Islam atau komunis sekalipun mereka lakukan atas dasar ideologi yang mereka miliki gitu. Dan inilah yang menjadi salah satu embrio bagaimana kegagalan pendidikan kolonial itu diciptakan dan dibuktikan oleh tokoh-tokoh atau mahasiswa-mahasiswa yang pernah um, uh, me, apa namanya menempuh studi di Hochschule Batavia. Dan pada akhirnya bahwa uh,
pendidikan hukum memiliki dampak yang signifikan bagi eh, eh, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Law School Batavia, dan pada akhirnya pemikiran liberal yang diadopsi atau dimiliki oleh dosen-dosen, kemudian juga akses terhadap eh, sumber literatur itu cukup membuat perubahan-perubahan yang signifikan dalam pergerakan. Dan akses itu ya salah satunya dimiliki oleh atau berasal dari Reho School Batavia. Dan yang pada akhirnya kami menyimpulkan bahwa nggak hanya nggak hanya jadi expert soal hukum kok, tapi juga dia menjadi seorang figur nasionalis, dan juga yang pada akhirnya kami bisa menyimpulkan bahwa em, ini menjadi studi kasus bagaimana pendidikan hukum itu gagal dalam konteks institusi kolonial. Mungkin kayak gitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Razi. Buat ini seru banget jujur materiannya. Sebenarnya aku sebelum yang lain mau nanya juga, aku ada pertanyaan. Boleh nggak Kang? Langsung aja ya mulai pertanyaan Q&A. Jadi sebenarnya aku penasaran karena tadi di awal dijelasin kalau apa namanya ada bentar. Suara aku jelas nggak Kang? Oke oke. Bentar 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 2 detik 2 detik. Bentar bentar. Jadi oke. Nah, si karena tadi di awal ada pemisahan level ya pribumi yang orang Indonesia itu adanya letaknya di bawah dibandingkan sama yang lain. Nah, semenjak ada sekolah ini mereka catch up levelnya bisa jadi lebih mudah nggak karena sekarang udah dapat pendidikan gitu, pendidikan legal, apa sih, pendidikan hukum yang mungkin kualitasnya apa setara sama yang dipunya sama yang ada di masa kolonial waktu itu. Terus si keberadaan sekolahnya itu akhirnya keberadaan sekolahnya itu bikin bangsa Indonesia jadi lebih nyatu apa enggak karena ngomongin nasionalisme juga kan. Sama apa lagi ya tadi? Oh ya, ini ada nggak organisasi-organisasi yang ngebantu gimana ya? Organisasi-organisasi pemuda di zaman itu punya peran nggak terhadap si sekolah ini? Maksudnya kayak ada kaitannya sama mahasiswanya mungkin atau gimana gitu kan? Penasaran. Terima kasih, seru banget lagi-lagi. Kita yang lain kalau mau nanya juga boleh ya, siapa yang nanya nih. Oke, Nasionalisme ya, Jah. Ras, organisasi, sama nasionalisme nggak sih yang kamu tanya? yep, 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 yep. Ya, jadi dalam perkembangan awalnya, eh, sekitar tahun 1900, segregasi itu masih kental dirasakan. Tapi itu sudah mulai bias ketika em, pendidikan itu sudah boleh dimiliki atau diakses oleh orang-orang pribumi yang tidak hanya pribumi, tapi mereka sebagai ningrat gitu, sebagai orang-orang kelas atas gitu. Nah, tapi kalau saya melihat dari daftar nama-nama eh, dalam buku tahunnya Reho School, orang-orang China dan orang-orang pribumi itu bisa menempuh pendidikan yang sama gitu loh. Jadi nggak, mereka udah nggak ngesegregasi ini tuh nggak kayak di awal bahwa akses untuk pribumi susah, tapi akses untuk orang timur jauh itu gampang, akses untuk orang-orang Eropa itu gampang gitu. Tapi di tahun 20-an itu sudah mulai bias. Kalau saya melihat list nama-nama orang-orang yang kuliah di sana. Saya itu, bentar. Hmm, hmm, aku mau nampilin tapi mungkin gak usah lah ya. Gitu. Em, itu juga eh, kalau dilihat dari nama-namanya gitu. Kemudian yang kedua adalah, oke boleh padahal, oke aku tampilin ya, saya tak cari dulu. Bentar.
Udah ya. Nah, jadi ini buku tahunan yang saya dapetin waktu itu di tahun 30. Ya ini yang tahun 30-an. Jadi di sini lengkap ada ART-nya, tujuan sekolahnya, dekannya, struktur organisasinya ini lengkap, mahasiswa-mahasiswanya juga. Bentar. Nah, jadi em, waktu itu ini daftar mahasiswanya, namanya dari studentennya. Eh, jadi waktu itu udah mulai campur tuh, jadi boleh. Jadi dia nggak ngesegregasiin gitu di pendidikan tinggi. Kalau dilihat dari studi kasusnya Lehman School. Jadi orang-orang kayak ini kan nama-nama Cina ya. Jadi kalau sekarang kan nama-nama Chinese itu harus dirubah jadi nama-nama Indonesia misalkan. Itu kan karena kebijakan Orde Baru. Waktu itu kan enggak, nama-nama Chinese-nya masih eh, apa namanya? Masih eh, ya ya namanya ya itu gitu loh, marganinya dan lain sebagainya. Itu bisa satu kelas atau satu angkatan dengan orang-orang pribumi, misalkan dengan Muhammad Rum tadi yang kita bahas gitu. Dan dia pernah jadi dan dia adalah tokoh Masyumi. Kemudian juga dengan orang-orang Eropa yang lahir di Indonesia, kayak Paper, kemudian juga banyak kok tadi saya nemu namanya. Iya, nama dengan kalau dilihat gitu dari nama-namanya. Jadi mereka sudah boleh dan segregasi itu sudah bias untuk mereka waktu itu. Kalau saya lihat dalam perkembangannya, memang pada awalnya kan agak nggak bisa ya, tapi kalau dalam perkembangannya itu mulai bias seperti itu. Nah, kemudian kalau melihat dari organisasinya, jadi mereka itu sudah banyak yang juga terlibat organisasi, tapi banyaknya organisasi secara ideologis, golongan-golongan atau secara kedaerahan, misalkan Yamin kan yang Sumatera dan Bon gitu. Itu kan dia juga memprakarsai Muhammad Yamin memprakarsai Sumpah Pemuda yang di mana waktu itu dia masih menjadi mahasiswanya si Rehoho School di tahun 1928. Kemudian juga di tahun 33 eh, Muhammad Rum kan sudah bergabung dengan Masyumi. Eh, dia sudah bergabung dengan Sarekat Islam di tahun itu gitu. Belum ada Masyumi, pada akhirnya dia akan bergabung dengan Masyumi. Maksudnya secara ideologi keislaman. Jadi organisasi-organisasinya tetap kedaerahan yang pada akhirnya kan atau ideologi yang pada akhirnya itu akan membentuk nasionalisme mereka dengan dasar-dasar itu, dengan dasar perbedaan-perbedaan itu. Aku ngelihatnya kayak gitu sih, Ja. Oke, makasih banyak Kang Radit, sangat mencerahkan. Karena aku juga mikirnya ya itu tadi sih masalah masalah rasialnya di masa itu kayak gimana, salah apa tadi? Oh, ini kalau misalnya itu kan perbedaan secara ras. Kalau misalnya dari unsur kedaerahan, maksudnya yang di Indonesia gitu, misalnya dari pulau yang 5 pulau ini, pulau besarnya ini, eh tadi apa sih ada jelasin yang dari Makassar lah, dari dari Tanah Sunda juga, itu kayak gitu-gitu setelah ada sekolah ini itu juga meningkatkan apa ya, kualitas ya tau sih kualitas nasionalismenya di Indonesia gitu nggak, sebangsa Indonesianya, kalau ngomongin tentang orang Indonesianya aja, ngaruh gak, ada hubungannya nggak? Gini, jadi pada awalnya sih kenapa misalkan kita bahas yang di Leiden dulu. Pada awalnya kenapa banyak orang-orang Jawa atau Sunda yang kuliah di Leiden, terutama Sunda deh, karena orang-orang Sunda ini golongan yang memiliki hubungan yang paling erat dengan pemerintah kolonial waktu itu. Kenapa demikian? Karena kita tuh pertama tanam tanam paksa di sini, kemudian kultur stelsel, dan para pejabat-pejabat yang ada di kolonial itu sangat-sangat apa ketergantungan dengan pejabat-pejabat daerah di kita. Kemudian juga soal alam, eh, apa namanya, suhu, cuaca dan lain sebagainya. Orang-orang Belanda kan nyaman di Jawa Barat sebetulnya. Dan itulah yang memiliki hubungan dekat antara pemerintah kolonial waktu itu dengan orang-orang Sunda. Maksudnya Sunda tuh ya Banten juga waktu itu masuk Sunda, Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah Husain Jadiningrat yang ingin yang kok dia dapat kesempatan kuliah di Leiden karena kedekatan antara keluarganya dengan Snow Kroenje. Jadi selalu ada hubungan-hubungan kayak gitu loh aja.
dari eh, yang pada awalnya kenapa banyak orang-orang Jawa, terutama Jawa Barat, yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, tapi dalam perkembangannya itu sudah mulai juga bias. Jadi nggak hanya orang Jawa yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tapi dari mana-mana yang pada akhirnya dia bersekolah di satu lembaga pendidikan itu, lewat sekolah misalkan. Nah, tapi kalau ada satu eh, eh, jadi salah satunya ada satu apa bahasa yang kayak menyebutkan kayak kita harus berterima kasih kepada Belanda karena daerah Indonesia saat ini adalah daerah Belanda, orang negara wilayah-wilayah yang dijajah sama Belanda kan, yang pernah diokupasi, yang didapatkan gitu-gitu. Tapi juga di satu sisi yang lain, kita juga tidak bisa melihat bahwa kita juga harus melihat bahwa pendidikan, lembaga pendidikan pun itu juga membentuk bagaimana nasionalisme itu muncul. Maksudnya kan tadi kalau dilihat dari nama-namanya gitu ya. Bentar. Gitu. Banyak kan yang dari Padang, dari Yogyakarta, dari Surakarta, dari Pekalongan misalkan, Batavia itu kan kayak dari Garut dan lain sebagainya itu kan kayak mereka digabungkan dalam satu lembaga yang di mana mereka memiliki latar belakang sosial mereka terjajah kan salah satunya yang atau mereka terkolonial kan yang pada akhirnya membangkitkan eh, salah satunya adalah nasionalisme gitu dan itu kan sebetulnya studi kasusnya juga sudah dilakukan dalam sebuah pemuda misalkan yang Yava yang Sumatera Bawang perkembangan Sekaruk pun kan ya mereka beda-beda tapi ketika nyatu karena punya perasaan yang sama punya keluh kesah yang sama ya pada akhirnya muncul sebuah wacana merdeka misalkan yang bisa dikategorikan sebagai wacana nasionalisme kayak gitu-gitu itu menjadi sebuah mungkin kalau dilihat dalam studi kasus lembaga ini juga menarik gitu gitu juga boleh yang lain kalau mau nambahin atau gimana. Oke, yang Tete di sini ada 12 orang berarti. Kang Tete ada yang mau nanya nggak? Ada Kang Akar, Kang Andreas, Kak Dinda, Kang Ojan, Kang Zen, Kang Mikda, Telvi, Kak Zulfia, Kang Razi, Kak Rizka, dan Fahmi. Mau nanya? Ada yang mau nanya langsung reskin aja ya. Atau langsung on mic juga boleh. Halo Mas Razi, saya itu awalnya tertarik ikut masuk itu karena lihat nama Louis Buana. Itu ke salah satu kenalan saya juga dulu di UGM. Ini apa ya? Tadi kalau misalkan ngobrol masalah nasionalisme, em, sebetulnya kan kalau kita bicara sebelum kemerdekaan, sebelum 45, kita kalau kita bicara identitas, identitasnya bukan Indonesia kan? Kayak tadi kan harusnya suku bangsa Sunda, suku bangsa Jawa, suku bangsa yang lain gitu. Jadi kalau misalkan dianggap dari 1901 sampai ke 1945 itu kita sebut mereka Indonesia, Indonesia merujuk dengan pemahaman kita hari ini, identitas hari ini. Tapi kan kalau pada masa itu kita belum jadi Indonesia. Arti kalau misalkan kayak gitu, eh, tadi saya tertariknya di bagian yang 1928 itu, yang Sumpah Pemuda. Eh, Ketika ada kongres itu. Em, kan di awal itu sebelum masuk ada kita menyepakati ada bahasa Indonesia, ada ejaan Van Oysen nih kalau misalnya yang pertama. Itu tuh punya pengaruh juga kan terhadap kebahasaan yang dipakai selama ini di pra Indonesia, di kolonial Indonesia. Nah, saya ingin Mas Raji bicara lebih banyak dari kalau kita bicara tadi kesempatan untuk bisa dapat pendidikan eh, apa belajar hukum iya, tapi kalau dari kebahasaan dan segala macam yang lainnya sampai akhirnya kemudian kita memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu urutan perjalanannya seperti apa? Baik Mas Teguh terima kasih banyak sebetulnya ini nggak
ini nggak relevan dengan apa yang dibicarakan kan sebetulnya. Tapi juga mungkin saya punya penelitian yang lain yang mungkin bisa menjawab ini gitu. Em, jadi selain ini saya lagi neliti soal sejarah leksikografi, Kang. Mas, bagaimana perkembangan bahasa itu. Tapi kata penelitian saya Hussein, bagaimana Hussein membuat kamus Aceh. Tapi di situ saya mendapatkan banyak singgungan-singgungan gitu loh. Kenapa pada akhirnya harus bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Jawa yang mayoritas waktu itu kan yang digunakan? Nah, persoalan bahasa ini sebetulnya secara lingua franca itu sudah lama dari tahun 1600 700 1700-an itu sudah banyak terjadi. Tapi yang saya melihat adalah eh, perkembangan bahasa Melayu ini cukup signifikan secara dalam wacana kolonial. Misalkan em, eh, orang-orang Belanda yang ingin berbicara dengan orang-orang pribumi itu menggunakan bahasa Melayu. Dan tapi orang-orang pribumi atau misalkan kesultanan-kesultanan kerajaan gitu ketika ingin berbicara antar kesultanan itu menggunakan bahasa daerahnya. Misalkan Jawa ya Jawa. Mereka melihat bahasa Melayu sebagai bahasa rendahan. Nah, inilah sebuah sentimen dari kerajaan-kerajaan itu terhadap orang-orang Belanda yang tidak ada pada akhirnya, tapi itu kan lama. Di tahun 1800-an misalkan, yang tidak bisa berbahasa Jawa misalkan. Dendels itu tidak bisa berbahasa Jawa. Ketika dia berkomunikasi dengan Hemangkubwono, Mangkunegara, raja-raja Jawa, dia menggunakan bahasa Melayu. Ada sebuah sentimen di situ yang dialami oleh raja-raja Jawa. Itu satu sisi. Nah, tapi di sisi lain, Inggris itu, misalkan Raffles, dia kalau baca penelitiannya Peter Carey yang terbaru, judulnya apa? Covernya warna biru muda gitu. Di 1800 sampai 1830-an gitu lah. Dia ngomongin soal Raffles. Raffles itu dia sangat fasih berbahasa Jawa dan orang-orang pemerintahannya. Jadi ketika orang-orang Jawa atau raja-raja Jawa itu berkomunikasi dengan Raffles, eh, itu eh, mereka sangat merasa dihormati. Tapi hanya sebagian kecil yang bisa melakukan itu. Rakyat di bawah eh, 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 dan ketika Inggris itu sudah tidak sudah digantikan lagi oleh pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda menerapkan dalam sistem komunikasi mereka menggunakan bahasa Melayu, tidak lagi menggunakan bahasa lokal-lokal kayak Inggris, ya Jawa ya Jawa gitu. Nah, makanya kita temukan dalam banyak sekali manuskrip-manuskrip di tahun 1800-an, 1900-an. Terakhir saya menemukan manuskripnya Raja Sumenep terhadap Gubernur Jenderal Jesse Baut itu menggunakan Melayu yang ditulis menggunakan aksara Arab atau Jawi. Dan sebagian besar raja dan suratnya bagus banget. Ditulis menggunakan tinta emas. Nah, dari perkembangan ini saya melihat bahwa bahasa Melayu ini dalam satu sisi memang menggunakan atau disebut sebagai bahasa pasar, bahasa rendahan. Uh, um, atau ya apa raja-raja itu nggak sepakat meskipun ya pada akhirnya mereka harus ikut terhadap pemerintah kolonial gitu loh. Nah, tapi dalam sisi lain karena juga banyak yang mengerti yang pada akhirnya kenapa di tahun 1928 bahasa Indonesia lah atau yang bahasa Melayu Johor lah yang kita gunakan sampai sekarang kan. Karena ya bahasa pasar itu orang-orang pakai gitu loh. Dia nggak eksklusif, nggak kayak bahasa Jawa atau bahasa Madura yang hanya eksklusif dalam sukunya gitu. Jadi dulu notabene orang-orang itu juga bisa menggunakan bahasa Melayu dalam diskusi percakapan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu Dan sih mungkin juga karena ini ya, apa keegaliteran bahasa Melayu ya. salah satunya mungkin. Karena kalau bahasa Jawa dan bahasa Sunda sendiri kan punya levelingnya sendiri kan ya, yang ada kromo, inggil dan segala macam. Apakah Betul. itu juga jadi mempengaruhi pasti ya? Eh, saya belum menemukan Oke. apakah ini Tapi pengaruhnya. kalau asumsinya dari Mas Raji tadi kan berarti di apa kalangan tertentu, terutama yang raja-raja tadi, mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa, tidak terlalu nyaman menggunakan bahasa Melayu karena ini bahasa yang dipergunakan oleh rakyat biasa. Tapi di sisi lain, karena terpengaruhi oleh waktu dan apa situasi juga, ya mau tidak mau mereka juga harus ikut menyesuaikan diri ya. Oke, ya. eh, maksud saya itu juga kalau ada kesepakatan begini kan pasti melalui proses yang panjang gitu kan.
diskursusnya tidak mungkin 1 tahun 2 tahun gitu, pasti cukup lama gitu. Dan kalau misalkan akhirnya semua orang menyepakati bahasa Melayu Johor tadi jadi sebagai bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang, ya berarti itu udah apa ya, jalan tengah yang diharapkan bisa menyatukan semua kayaknya. Iya. Nah, itu Ya, sesuatu apa ya, bagian sejarah yang menarik sih. belum Oke, banyak diulas. betul. Kasih Mas Reji. Terima kasih Mas Teguh. Tuh. Ya, Melayu Johor, Riau, sekitar-sekitaran itu. Betul, betul. Oke. Banyak Mas Teguh. Sama-sama, Mbak. Di chat kata Teh Oki ada teman-teman dari Undip. Siapa nih yang mana nih? Yang dari Undip. Boleh tahu gak? Yang dari Undip kalau mau nanya langsung aja on mic ya. Ada namanya Andre. Oh, Kang Andre. Oh, Kang Andreas bukan? Betul. Andreas Oke. Valentino. Ya, Kang Andreas Valentino, mau nanya gak? Atau Kang Tete yang lain juga boleh kalau mau nanya langsung on mic aja. Kang Andreas Valentino dari prodi sejarah juga atau dari prodi apa nih di Undipnya? Iya, halo, kenalin. Aku Andre. Aku kebetulan dari Prodi Sejarah juga dari Universitas Diponegoro. Oh, oke. Terus bahasanya ada yang berkaitan sama apa yang Kang Razi sampaikan barusan nggak, Kang? Atau Tadi mungkin ada sih beberapa yang seperti eh, organisasi-organisasi yang saya kalau nggak salah dengar tadi kayak ada Sarekat Islam dan lain-lainnya. Tapi mungkin kalau untuk pertanyaan kayaknya aku belum ini banget gitu. Belum ada yang tercetus di pikiran mau menanyakan tentang apa sih. oke, oke, oke. Pasti Kang Andre. Oke, yang lain Kang Tete ada yang mau nanya nggak? Ini ada Kang Fahmi juga nih, Kang Mikdad. Kayaknya itu teman Kang Razi ya. Kang Ojan mungkin ada yang mau ditanya. Kang Razi, BTW ini berarti penelitiannya sekarang masih ongoing juga ya sama siapa tadi namanya? Louis. Wih, masih ya. Oke, 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 oke. Terus, 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 terus. Akan setahun ke depan kayaknya. Oh, oke. Tuh, Terus, oh, oke, belum ada yang mau nanya ya. nggak ada kayaknya. Tapi emang udah udah banyak banget sih hal baru yang bisa dipelajari dari hari ini. Tadi kayak dengerin Kang Razi sendiri aja udah sejam juga. Apalagi aku nggak ya bukan dari prodi sejarah dan ya jarang mempelajari sejarah juga. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Tapi kenapa spesifik jadi kepikiran lagi, kenapa spesifik pendidikan hukum? Kenapa itu signifikan banget untuk dibahas si pendidikan hukumnya? Atau emang di masa itu itu sesuatu hal yang sangat penting buat dicapai sama orang-orang di masa itu atau gimana? Ya, jadi em, hukum kolonial itu kan sebetulnya kalau dilihat fenomenanya kan sama-sama aja dengan apa yang terjadi di kita sekarang gitu loh. Soal hukum adat, hukum negara, pidana dan lain sebagainya lah, jenis-jenisnya kan banyak. Itu kan sebetulnya memiliki relevansi yang serupa gitu loh, di mana saat ini misalkan tanah adat banyak yang diambil dan lain sebagainya. Itu juga terjadi masa Belanda aja, tapi nggak se se apa namanya, nggak separah hari ini. Belanda tuh masih secara norma dan etik itu masih soal hukum adat dan kayak gitu-gitu dia masih masih bagus. Maksudnya masih bisa dibilang, bukan bagus, maksudnya masih dibilang eh, banyak menyesuaikan dengan masyarakat-masyarakat adat gitu. Itu kan relevansinya dan penting sekali untuk dibahas bagaimana pada akhirnya berkelindahan pada hari ini, dan kita nggak bisa lepas bahwa eh, hukum kita tuh sebetulnya masih masih sangat terkait erat dengan hukum kolonial.
secara konstitusi misalkan, atau kita memahami hukum misalkan, itu kan sebetulnya masih relevan. Jadi saya rasa kenapa ini penting juga ya, mungkin salah satunya sejarah, untuk belajar dari masa lalu dan lain sebagainya. Tuh, tapi yang lebih pentingnya lagi bagaimana kita memahami di mana posisi atau letak studi hukum kita di Indonesia, dan dilihat dari fenomena-fenomena masa lalu. Tuh. Oke, makasih Kak. Ini Teh Zulfia mau nanya. Boleh Teh Zulfia langsung ngomong. Makasih. Apakah suaranya sudah bisa terdengar? Terdengar jelas kan? Nah, aku itu pengen nanya sama Pak Razi. Halo Pak, Oh, Zulfia itu salah satu mahasiswa di UNESA tahun 2024 ini. Nah, hmm, Zulfia itu pengen nanya, kan tadi sudah dijelaskan kan, yang mahasiswa yang belajar di Rex Hook School ini kan salah satunya kan Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin ini kan itu apa ya istilahnya dikaderi lah sama Luguman. Bener kan bacanya Luguman. Nah, itu kan dari dikaderi oleh Luguman ini membuat Amir Syarifuddin itu kan menganut ajaran Protestan sehingga keluar dari agama Islam. Nah, Zulfia itu pengen tanya, ajarannya dari Luguman ini seperti apa sih dan bagaimana sih pengaruhnya kok bisa membuat Amir Syarifuddin ini bisa keluar dari agama Islam? Seperti itu. Terima kasih. sebenarnya nggak dijelasin banget bagaimana cara Logeman ngekader Amir. Tapi kan Logeman itu adalah salah satu apa namanya, dia tuh fokusnya, eh, kalau saya tidak salah, terhadap eh, apa, hukum adat, kemudian juga hukum ekonomi. Sebetulnya hanya itu aja sih Logeman tuh. Tapi ada proses kedekatan antar keduanya. Eh, Bisa saya artikan bahwa transfer religi antara Logeman dan Amir cukup intensif mungkin waktu itu. Sehingga pada akhirnya Amir menjadi, dalam sudut pandang Islam, murtad dari Islam menjadi eh, eh, Protestan. Saya melihat waktu itu. Tapi dalam sisi ini kita bisa melihat bahwa proses pengkaderan itu dilakukan secara serius oleh orang-orang atau dosen-dosen eh Reholt School waktu itu, yang notabene adalah orang Belanda. Kamu bisa bayangkan gitu, mereka orang Belanda waktu itu yang punya batasan yang cukup signifikan, tapi mereka mau ngekader orang-orang pribumi yang sekolah di Reholt School. Dan cukup intensnya itu membuat Amir menjadi seorang yang murtad dalam satu sisi gitu. Gitu, aku ngelihatnya kayak gitu, Zulfia. Oke, terima kasih Pak Razi. Sama-sama. Nah, Kak Razi ada pertanyaan nih di kolom chat dari Ya, Kang Jordi. Bisakah kita mendekolonisasi pengetahuan referensi hukum Indonesia agar manusia Indonesia bisa merebut kesadaran tanpa bantu kolonial? Nuhun. tanpa hantu kolonial. Ya, wacana dekolonisasinya udah banyak, bahwa ya hantu-hantu, kalau maksudnya dalam banyak hal ya Kang, hukum juga salah satunya. Tapi saya rasa itu masih perlu waktu yang lama dalam mendekolonisasi itu, karena banyak elemen, banyak pihak dan lain sebagainya. Juga bagaimana melihat pendidikan hukum di kita, kan sebetulnya sekarang pendidikan hukumnya sudah sangat, jadi ada anomali gitu loh. Belanda itu mewacanakan pendidikan hukum lokal, maksudnya dengan bahasa Sunda, Jawa yang ada di mata kuliahnya, tapi kan sekarang nggak kayak gitu. Itu kan jadi sebuah anomali gitu loh. Sebenarnya yang mana sih yang relevan untuk kita? Apakah hukum yang berpedoman pada hukum positif yang ada di Eropa misalkan, atau hukum yang kurikulum yang diterapkan oleh Recht School Batavia, yang salah satunya berpedoman pada hukum-hukum lokal. Maksudnya kayak ya belajar bahasa lokal itu kan waktu itu dianggap aneh, sekarang pun dianggap aneh gitu. Kenapa perlu itu gitu? Gitu. Jadi untuk menekol itu memerlukan waktu yang cukup lama menurut saya.
dan menghilangkan hantu-hantu kolonial itu, eh, kita akan dalam satu titik atau elemen, saya percaya bahwa kita itu akan selalu memiliki keterkaitan yang erat dengan kolonial bagaimanapun. Ilmu pengetahuan, sastra sekalipun, kalau kita sadar atau tidak sadar, itu akan saling berkait erat antara kolonial dan saat ini. Gitu, Kang. Ya, meskipun wacananya dekol gitu loh. Tapi bahwa saya melihat bahwa dalam sisi historis wacana dekol itu sangat, eh, mungkin bisa dibilang, eh, cukup bullshit, basi, karena gini loh Kang, kayak kemarin tuh kan, seminar workshop yang ada di Wageningen tuh dekol ya. Dan banyak orang-orang yang ngomongin lembaga hukum gitu. Sorry, bukan lembaga hukum, lembaga-lembaga kolonial yang ada di Suriname, yang ada di Indonesia sendiri gitu. Atau bahkan ada yang ngebahas soal ITB atau Bosca gitu. Tapi dalam wacana-wacana dekol gitu loh. Tapi orang-orang Eropa itu tidak sekalipun menggunakan sumber-sumber lokal yang ada di Indonesia. Di mana dalam wacana dekol kan mereka harus harus balance antara apa yang mereka gunakan, mereka yang tulis, perspektif mereka gitu. Itu tidak, saya nggak, saya dan Louis nggak ngelihat itu. Jadi wacana dekol itu hanya sebuah, wacana baru, tapi pada akhirnya hanya juga menempatkan orang-orang Eropa itu dalam posisi yang juga signifikan gitu. Jadi saya rasa, eh, dalam kasus ini ya intinya sama aja. Jadi, eh, Ocean itu kita nggak pernah berubah kemana-mana. Kita nggak pernah gerak kemana-mana loh dari kolonial ke dekol gitu. Kita hanya merubah nama wacananya tanpa benar-benar beralih ke wacana itu, wacana dekol itu. Gitu Kang. Jadi ya, jadi kayak mengkritisi si wacana dekolnya gitu. Tapi dalam hal ini memang sangat sulit menurut saya. Iya, Lukman, Razi. Jadi teringat gini sih sebetulnya ketika kita berbicara masalah kebimbangan ya. Kalau Manaka Budiman itu nulisnya estetika kebimbangan kalau dalam sastra itu. Yang mana adalah sebetulnya kita ingin berprogres maju itu untuk melihat bagaimana kita mengonstruksi kembali tadi tanpa adanya hantu kolonial gitu. Tapi sebetulnya memori kita ini bekerja untuk terus mengingat apa yang terjadi di masa lalu tanpa harus mengalaminya gitu. Jadi sebetulnya tidak ada pegangan juga gitu. Apa yang disebut dengan dekol tadi menurut Lazi betul. Dan tidak ada yang estetika kebebasan gitu kalau kata siapa? Afrizal Malna ya. Jadi manusia bebas sebebas-bebasnya. Artinya bebas sendiri pun dia memang terkungkung ya. Artinya ada struktur itu dia memberikan kebebasan sekaligus membatasi kebebasan gitu. Nuhun. Benar Kang Jordi, benar. Kita nggak pernah kemana-mana. Kita selalu di situ aja pada akhirnya. Dalam wacana sejarah pun kayak gitu sama. Ada historiografi yang dekolonial misalkan. Tapi tetap kita nggak kemana-mana. Wacana peletakan orang-orang kulit putih secara signifikan, pengaruhnya ke kita, itu kan sebetulnya masih saja sama gitu. Kita nggak pernah beralih. Nuhun, Kang. Itu Ripki ada dua. Ripki. Ripki Makanya kuadrat. sebagai Ripki. Atau ada lagi Kang Teta yang mau nanya? Boleh banget. Boleh lihat, boleh itu. Kang Zen mau nanya nggak nih Kang Zen? Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa cukupkan sampai sini aja Kang Tete. Terima kasih banyak lagi di jalan. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak buat Kang Tete semuanya yang udah ikut menyimak, yang udah nanya juga, termasuk Mas dan Mbak juga yang udah datang ke sini. Kita nanti ada lagi Jumanji 2 minggu setelah ini, yaitu di tanggal
18 Oktober insya Allah materinya nanti akan di-share di grup atau di sosial media Jiwa Studies buat teman-teman yang mau yang hari ini jadi penyimak yang hari ini menyimak boleh juga kalau 2 minggu lagi atau beberapa minggu ke depan mau presentasi juga boleh banget langsung aja kabarin ke kita. Oke deh, kalau gitu aku tutup aja semuanya. Terima kasih banyak Kang Razi sudah mencerahkan kita semua dengan ilmu-ilmunya. Makasih juga buat Kang Tete, Mas Mbak semuanya yang udah nanya. Kita ketemu lagi insya Allah di 2 minggu lagi 18 Oktober di materi berikut. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Thank you, Kang Razi dan lain. Bye. Terima kasih, Bu semuanya.